Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan sampai mbak. Amin ya robbal alamin. Saat ini kita bakal mereaction sebuah foto yang beredar di sosial media, khususnya di grup-grup Facebook milik kita ataupun milik uang lokal. Mbak, langsung aja kita membahas kasus yang pertama. Tapi ini ceritanya udah lama Mbak, sekitaran tanggal 16 Februari 2025. Tapi gak apa, sekali lagi fungsi kita pembahasan ini adalah kawan-kawan agar lebih berhati-hati ke depan nih. Jadi ki cerita nih, ada Mbak Indonesia yang sedang menjajankan makanan, air, dan beberapa snack Mbak. Dan kui tenteng-tenteng di tangan kiri, tangan kanan. Kemudian ada di tasnya dia. Alhasil, iki dilihat Mbak sama petugas imigrasi dan makanan lingkungan yang saat itu mengadakan patroli di area Causeway Bay. Nah, tanpa Mbak sadari, ketika dipantau itu bersamaan dengan adanya pembeli yang beli barang di Mbak situ, kan terjadinya transaksi ya Mbak. Si penjual itu memberikan nasi, si pembelinya memberikan uang. Alhasil ketika adanya transaksi, disitulah petugas langsung mendatangi dan menggerebek Mbak E. Jadi di situ ada bukti nih transaksi. Mbak E tadi ditangkap dan kemudian si pembeli kui juga diinterogasi oleh petugas Mbak. Kalau nggak salah 3 orang, kalau nggak 4 orang. Intinya lebih dari 2 orang petugasnya Mbak. Nah, di dalam kasus ini buat kawan-kawan semuanya tak sarankan untuk berhati-hati ketika membeli barang makanan di penjajah-penjajah yang ilegal. Karena ketika Anda ada transaksi di dalamnya kemudian terlihat oleh petugas, maka Anda dianggap bersalah juga. Jadi antara pembeli dan penjual ini sama-sama salah. Jadi usahakan kalau memberikan uang harus dengan hati-hati. Kemudian kalau bisa taruh barangnya di situ, uangnya juga taruh di bawah. Intinya jangan sampai Anda terlalu memperlihatkan transaksi uang dan barang itu di petugas, karena itu bisa membuat Anda ini dituntut secara hukum dan juga denda. Semoga bermanfaat, karena sekali lagi kejadian ini juga pernah ada sampai majikan dia iki membantu Mbak E yang dimana waktu itu juga kena sidang karena telah membeli makanan di area pinggir-pinggir Causeway Bay. Hati-hati ya kawan-kawan ya. Dan maksudnya oke, kita beralih ke kasus yang kedua. Ada nama dari pengirim yang bernama Winnie. Winnie iki memang sudah sering sekali melakukan pemantauan potret memotret kegiatannya para pekerja asing di negara Hong Kong. Jadi tidak hanya para TKW Indo atau PRT asal Indo, tapi juga PRT asal PL iki juga kena paparazzi dia Mbak. Nah, si Winnie itu hari mendapatkan sebuah foto, tapi dia nih ngaku kalau dia dapatkan sendiri. Tapi kita tidak tahu apakah dia dikirimi sama orang atau enggaknya. Intinya dia itu sering juga melakukan pengiriman foto video tentang kegiatannya PRT asing di Hong Kong. Dan ini tujuannya menjelekan kita Mbak. Ini ibaratnya menjelekan tapi juga ada pelajarannya. Jadi ceritanya itu hari Mbak PL ini mau pulang menuju arah Taipo menaiki bus 72K. Dia ini jaga kerjaan aja iki jaga mumuy Mbak 2, jadi cewek 2 ya. Nah, pada saat itu si Mbak iki ngambil mumuy, jadi dia pulang ke Taipo Mbak. Iki terbukti ketika fotonya beredar si PL iki sedang membawa
tas ransel kecil. Secara otomatis ikut tasnya Mumui. Tapi di situ tidak terlihat kemana Mumu itu. Kayak yang difoto cuman si Mbak E. Nah, jadi ceritanya pada waktu itu si Winnie, majikan Seng, upload fotonya ya. Iki ngomong kalau dia iki menaiki bis yang sama dengan si PL ini. Dia berada di bagian depan, melihat apa yang dilakukan si CCPL itu sejak naiki bis bahkan sampai turun. Iki nggak terlepas dari main HP, kemudian membuat video, kemudian teleponan. Jadi dari awal naik sampai di pertengahan bahkan turun, iki tetep main HP Mbak. Dan kemudian si Winnie iki mengikuti dari awal tadi sampai si Mbak E turun, dia juga ikut turun. Dan iki untuk membuat sebuah status, mendapatkan foto yang estetik, dia langsung lari Mbak si Winnie, langsung lari ke depan, kemudian melakukan pemotretan terhadap PL ini, dipotret lah ini cekrek. Nah, alhasil di-uploadlah foto si PL ini, kemudian dibumbui caption, sopo saya mengenal si CC ini yang jaga anak. Dia iki teledor. Sejak dia iki naik bis sampai di pertengahan, sampai dia turun, iki nggak berhenti teleponan, nggak berhenti ngerekam video. Kemudian aku iki dengan sengaja ke depan turun dulu untuk mengambil foto dia. Jadi bagi orang tua si anak ini dan juga si majikan si Cece ini, silahkan tanyakan, laporkan, karena dia iki teledor. Bahkan ketika si Mumu itu jalan dulu, dia tetap fokus main HP, bahkan sampai memarahi si Mui. Dan si Mumu akhirnya dipegang sama Winnie karena si Mumu itu mau lari. Jadi pertanyaannya, ketika si Mbak Eku turun, si Mumu itu sudah turun duluan, entah kemana. Kemudian si Cece tetap main HP Mbak. Di dalam kasus iki bagaimana sih dalam menyingkapi? Menurut aku si Winnie memang terlalu kepo. Tetapi kan kawan, di dalam kasus ini Mbak Eki atau PL iki salah ya apa? Dia iki sudah turun nih, harusnya fokus sama anak jagaan. Mungkin kalau di base gak masalah Mbak, tapi ketika turun banyak orang, terus lek pamane jagaan kesandung nyelusep bundas raine rupane, terus Anda bisa dilaporkan ke polisi, bisa ditangkap, deportasi. Jadi kalau sampai main HP, lihat tempat sikon. Contoh seperti Mbak PL iki nggak tahu tempat, nggak tahu sikon, turun udah masukin HP. Jangan sampai tetap fokus sama HP Anda. Anak Anda ngelari, terus kalau sampai ada yang nyulik, sampai sendiri yang repot. Jadi sekali lagi mbak semuanya, sampean boleh Mbak main HP, tapi ketika pas anak nyebrang, jangan sampai Anda main HP. Pakai handset nggak masalah, tutupi pakai ini Mbak, pakai handset. Tapi jangan sampai dua-duanya handset mau pakai budek telinganmu. Mau bianter nih, anak mobil tatit, anakmu lari dulu, manggil dulu, sama tetap fokus dengerin musik. Lah terjadi apa-apa, sampean yang bakal dituntut oleh majikan Anda. Jadi sampean pakai handset satu ya Mbak ning jopo. Makanya beli yang agak bagus, biar suara ya, luar yang bising-bising itu bisa diredakan. Jadi sampean dengerin lagu sambil fokus sama anak. Jangan sampai Anda ketik tek cokro jangan. Karena kalau terjadi apa-apa di luar sana, Anda yang bakal dituntut oleh majikan. Paham nggih Mbak? Lek ono majikan ngomong kepo, memang kepo. Tujuannya memang sengaja untuk menjelekkan Anda semuanya. Tetapi dia juga ono beneri, memeringatkan kita. Jangan sampai terjadi sesuatu hal sama jagaan Anda, kemudian pekerjaan Anda dipertaruhkan, bahkan Anda bisa dituntut. Jadi sekali lagi iki ono pelajaran nih Mbak.
bagi mbak-mbak semuanya yang luar sana, main HP boleh, tapi tolong untuk fokus juga ke anak jagaan Anda. Lek sampai neng jobo bawa HP, ki biasanya majikan suruh telepon, majikan suruh memvideo anake. Ini juga ada, Mbak. Lek sampai seperti itu, marahin majikan. Aku jaga anakmu, mau suruh telepon ini, telepon anakmu, ini video ini, terus lek anakmu ngusep, anakmu jatuh bagaimana? Sampean harus seperti itu, Mbak. Jadi lakukan perlawanan ketika itu membahayakan keselamatan anak jagaan Anda. Karena terjadi apa-apa, Anda tetap bisa lakukan di dalam kasus ini. Semoga bermanfaat. Intinya sampean harus hati-hati ketika jaga anak jagaan Anda, mbah atau jaga hewan peliharaan. Karena kalau kita ini di luar, itu semuanya tanggung jawab dibebankan ke Anda. Walaupun mereka nakal, mereka salah, tetap Anda yang harus tanggung jawab. Harus Anda yang bakal disalahkan nanti ke depan nih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.